wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadhirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis au kama qala. Segenap kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita di majelis ini, di dalam satu ruangan masjid yang luas, bersih. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh imam tadi pun juga Masya Allah bisa kita resapi dengan baik. Kaum muslimin, ada hal yang menjadikan kita ini bergembira tatkala bisa berkumpul yang semacam ini, yaitu apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya tidak terhingga. Artinya tidak terhingga itu tidak diketahui jumlahnya, cuma banyak sekali, mencari majelis yang mana majelis tersebut itu dilakukan zikrullah, mengingat Allah, dibacakan Al-Quran, diajarkan sunnah, sehingga
mereka ini mencari-cari mana dan seterusnya. Manakala sudah ketemu salah satu majelis, salah satu dari malaikat itu kemudian berteriak, halumma, halumma, kemarilah, yang kita cari itu ada. Terus kemudian mereka ini turun dan digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti rantai yang ditarik dari bawah ke atas. Rantai itu kan ada buliran-bulirannya kayak gini nih. Tarik seperti ke atas nih hingga sampai ke langit sana itu. Semuanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum, dan doa-doa yang lainnya. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang keberadaannya ini dikerumuni oleh malaikat dan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan hidup ini senantiasa kita dapatkan di dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya bacanya, semuanya mendengarkan, memperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika berkecamuk perang Badar, Allah menurunkan bala bantuannya, pasukan yang cukup hebat dari kalangan para malaikat. Sebagian dari mereka ini ada yang berjalan seperti layaknya pasukan-pasukan yang kita lihat di jalan dengan menenteng senjatanya. Ada yang mereka ini berkuda, berkendaraan. Ada juga yang mereka ini menunggu berbaris yang jumlahnya itu Masya Allah. Tatkala konfrontasi itu tidak bisa dihindari, maka akhirnya terjadilah clash, ketemu front yang dipimpin oleh Rasulullah yang jumlahnya 300 lebih sedikit dengan front yang dipimpin oleh Abu Jahal yang jumlahnya 1000 lebih. Sudah tawuran yang semacam ini, dan sebagian itu adalah orang Arab, orang Mekah ketemu dengan orang Mekah. Sebab orang-orang yang dipimpin oleh Rasulullah ini banyak orang-orang yang muhajir, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara orang-orang yang di kelompoknya Abu Jahal itu pun juga kelompok orang-orang Mekah, sehingga mereka ini ketemu. Abu Bakar ketemu dengan anaknya, duel. Umar ibn Khattab
ditawur dua orang pamannya, ketemu duel. Abdurrahman bin Auf ketemu dengan partner bisnisnya dan lain sebagainya. Sudah, pada waktu itu soal masalah akidah, kerabat, darah, dan juga hubungan apa saja sudah tidak ada. Karena apa? Satunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satunya mensekutukan Allah ta'ala. Kaum muslimin, sebagian dari kelompok kiri, kelompoknya Abu Jahal ini sebenarnya orang-orang yang sudah ada kecenderungan iman. Ada kecenderungan mereka ini menyatakan keislamannya. Bahkan Ibnu Katsir menulis di dalam tafsirnya bahwasanya sebagian mereka pun juga sudah menyatakan keislamannya. Masya Allah. Tapi tidak mau hijrah, sehingga akhirnya dia ikut di dalam program dari Abu Jahal. Istilahnya kalau di zaman dahulu itu wamil, ya, wajib militer atau bagaimana, dia harus ikut. Kalau tidak ikut, dia akan dikucilkan dan seterusnya. Wes, sudah terpaksa. Ketemu mereka ini dengan para malaikat. Sehingga malaikat pada waktu itu dengan lemparannya, dengan pukulannya, dengan sabetan pedangnya, dengan panah yang dilesakkannya, dengan lembeng yang dilemparkannya, banyak orang-orang dari kelompok kiri, kelompoknya Abu Jahal ini tumbang, mati. Bahkan Ali bin Abi Thalib, dirinya ini membabatkan pedangnya kepada tengah-tengah dari kepalanya orang tersebut, sehingga dengan babatan yang sedemikian kerasnya serat tubuh itu terbelah, sehingga Ali melihat kok tajam bener ini ya. Tapi masalahnya bukan masalah pedangnya yang tajam, digerakkan oleh malaikat sedemikian rupa. Kaum muslimin, akhirnya malaikat ini tanya, fima kuntum, kok bisa kamu ini di kelompok ini, sementara kamu ini kan sudah menyatakan keislaman, kok malah kamu cenderung kepada kelompok ini? Sehingga dia itu mengatakan, kunna mustad'afina fil ard, kami ini wahai malaikat, manusia-manusia yang tertindas di negeri kami, manusia-manusia yang tertindas di daerah Mekah. Mau tidak mau kami juga harus ikut. Jawabnya malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, kenapa kalian itu tidak hijrah mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad dan juga para sahabatnya dari Mekah pindah ke Madinah dan kemudian yang sekarang ini menjadi lawan tandingmu? Mereka tidak bisa berhujjah dan kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat itu tadi di dalam terusannya yang saya bacakan, waman dan barang siapa yang yuhajir, dia hijrah, fi sabilillahi, di jalannya Allah, yajid, akan dia temui, fil ardi, di dalam negeri ini, muraghaman katsira, tempat yang banyak, wasaatan dan luas. Waman, dan barang siapa yang yakhruj, keluar, mim baitihi, dari rumahnya, muhajiron, hijrah dia ini, ilallahi wa rasul, menuju Allah dan Rasul, thumma yudrikhul maut, kemudian menemui kepadanya al maut, kematian, faqat, maka sungguh, waqa'ah, jatuh, ajruhu, pahalanya, alallahi, atas Allah, wa kanallah, dan ada Allah itu, ghafurur rahima, maha mengampuni lagi maha belas kasih.
Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijadikan sebagai argumennya para malaikat dan kemudian disampaikan ataupun diwahyukan oleh Allah taala kepada Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah yang kemudian menghasung, mengharap kepada semua manusia yang dirinya ini sudah ada kerentek iman untuk melaksanakan hijrah. Sebab kalau misalkan kejadiannya sampai semacam ini, kalian dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, terjadi satu konfrontasi yang semacam itu, kamu di pihak yang salah, maka kemudian kamu dalam keadaan zalim dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang itu ke dalam nerakanya. Kaum muslimin, kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada, sebab Rasulullah pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fatah, setelah Mekah takluk, setelah fathu Mekah. Walakin, dan akan tetapi, jihadun wa niyatun fa idastumfirtum fangfiru, yang ada itu jihad dan niat. Apabila kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Itu yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Abbas, pamannya, yang mana pada waktu di dalam perang Futuh dia sudah bergegas katanya mau hijrah, sementara Mekah sudah tertaklukkan, sehingga akhirnya sudah selesai, paman, tidak ada hijrah dari Mekah menuju Madinah sebab Mekah sudah tertaklukkan, ya, sudah tertaklukkan, tidak ada. Yang ada itu jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Kaum muslimin, bukan berarti berubah ataupun pindahnya seseorang dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik itu sudah berhenti. Tidak. Kalau dari Mekah menuju Madinah sudah tidak ada. Sedang Mekah sudah menjadi Darul Islam. Tapi yang sekarang ada itu adalah bagaimana keberadaan diri-diri kaum muslimin, begitu juga diri-diri kita ini berubah. Maaf, saya dalam memberikan kajian pagi hari ini dengan saya ngomong perubahan, saya tidak ada hubungannya dengan salah satu partai ataupun capres ataupun cawapres yang mengusung perubahan, saya tidak ada. Allahumma barik, saya berlepas diri dari itu semua. Cuma saya perlu menyampaikan bahwasanya keberadaan dari kita ini pun juga harus berubah. Ada orang yang dirinya ini sebagai seorang muslim, terdengar suara azan dikumandangkan, dia tahu ini saat sholat duhur, ini waktu sudah menunjukkan ke arah sana, itu tandanya azan di Masjid Al-Ikhlas itu sudah dikumandangkan. Terus kemudian dia tidak bisa datang, disebabkan karena apa ya? Karena nunggui sesuatu, entah itu nunggui cucunya kah, atau nunggui tokohnya kah, ataupun yang bagaimana ya. Terus kemudian dia masih tetap sholat, bukan berarti tidak sholat, masih tetap sholat, cuma sholat di rumah sendiri lagi. Sehingga yang semacam ini perlu untuk kita pikirkan. Oh, keutamaannya orang yang ada sholat mendapat sholat berjamaah di masjid, apalagi besar yang semacam ini. Oh, masya Allah, ada satu keutamaan, keafdolan
Sementara orang yang dengar kok kemudian tidak bisa hadir, itu juga ada permasalahan sendiri. Nilai sholatnya di rumah itu saja tidak sebagaimana di masjid. Di masjid itu loh pasti dia mendapatkan 27 derajat. Pasti. Bukan akan pasti, enggak, pasti 27 derajat. Di rumah 1 derajat kalau baik. Iya kalau baik. Apalagi kalau terdengar TV, terdengar yang lainnya. Kaum muslimin, hal yang semacam ini, kita ini perlu hijrah, perlu adanya perubahan. Sebab keberadaan perubahan yang semacam ini akan menentukan bagaimana nanti kita bermasa depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya kita harus mencari cara. Ayuhanas, saya berikan contoh. Ada dulu di Surabaya sini itu ada pabrik bir yang sekarang pindah di daerah Mojosari itu. Salah seorang karyawannya itu santri saya, ngaji di tempat saya semacam ini di daerah Sidoarjo sana. Suatu ketika saya membacakan hadis tentang berserikatnya orang-orang yang dirinya ini berkenaan dengan masalah miras tersebut, tidak sekedar peminumnya, pembikinnya, pemiliknya, pengantarnya, semuanya itu kena mendapatkan dosa kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ada catatan keburukannya. Dia akhirnya berpikir, Ustaz, ini saya ini bagaimana? Bagaimana maksudnya? Saya ini kerja di ini. Loh, sampean ya harus hijrah, sampean ya harus keluar. Nggak baik yang semacam itu. Kamu kemudian kerja apa? Ya sudah kamu kerja. Yang penting kamu itu berusaha, Allah akan memberikan solusi. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari sesuatu yang berbahaya nanti di yaumul akhir. Dia nangis. Saya marahi kayak semacam itu, nangis. Bukan marah, memberikan motivasi yang agak keras. Kemudian dia nangis semacam itu. Subhanallah, diturut. Dia keluar tanpa adanya sesuatu yang sekiranya diharapkan sebagai seorang pekerja. Pesangon maksud saya. Karena dia keluar sendiri, ingin menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan juga orang-orang yang jadi tanggung jawabnya. Apa yang dia lakukan? Maaf, jualan cilok yang cuma 1 dandang kecil itu, kemudian dia kasih caos, kemudian ada kacang ditumbuk-tumbuk jadi sambel, kasih kecap, kemudian rasanya bagaimana, tapi dibawa ke SD gitu. Kemudian ada orang jual gitu, terus kemudian akhirnya kadang habis, kadang tidak. Terus kemudian akhirnya dia bercerita lagi, dia akhirnya diajak oleh salah seorang yang memiliki rombong bakso. Kamu ini aja, ini untungnya sedikit, gini gimana kalau misalkan kamu ikut saya saja, kamu jadi akan tak ajari dan lain sebagainya. Oh ya mau, ya. Tapi ininya ciloknya masih di rumah. Tapi kemudian dia ya juga semacam itu, mangkal di satu tempat. Dia akhirnya tidak ngaji kepada saya sekitar 5 tahun. Tak cari di mana, ndak ada. Baru kemudian akhirnya dia muncul lagi, pakai kopiah kaji, pakai sorban gini. Salam, alhamdulillah. Kamu kenapa kok ndak ngaji? Iya Ustaz, alhamdulillah saya sudah bekerja dan sudah memiliki bedak sendiri, ada ruko sendiri saya beli. Alhamdulillah. Kamu jualan apa? Jualan bakso. Kemudian silakan. Dan akhirnya saya tanya-tanya kabar, itu barusan berangkat umroh dengan istrinya. Masya Allah, kamu barusan umroh? Iya. Kenapa enggak haji dulu? Sudah daftar haji Ustadz, cuma inden daftar tunggunya agak lama. Cuma karena keinginan saya rindu kepada Baitullah, saya akhirnya umroh terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan berangkat haji kalau waktunya sudah tiba. Masya Allah, semuanya ini karena saran panjenengan. Saya harus keluar dari tempat pekerjaan itu, saya alami dengan ini dan lain sebagainya. Masya Allah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuhajir fi sabilillahi, barang siapa yang dirinya ini hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a, dia akan mendapatkan tempat yang luas,
dan tempat yang sangat banyak sekali. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala ini akan dibuka, sehingga keberadaan orang yang dirinya ini berada di jalan Allah taala dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dirinya ini bertakwa kepada Allah taala, taat kepada Allah taala, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, sampai sedemikian rupa. Cuma manusianya ini yakin ataukah tidak? Ini perlu untuk kita renungkan bersama. Kita harus berubah. Adanya perubahan di dalam kita, di dalam menjalankan hidup ini. Berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah bercerita kepada para sahabatnya di salah satu majelis semacam ini, menceritakan tentang kehidupan orang-orang Bani Israel. Beliau mengatakan, dulu ya, ada orang itu entah karena keadaan yang bagaimana sehingga akhirnya dirinya itu bengis, mau membunuh kepada sesama manusianya, sehingga keberadaan pembunuhan yang pernah dia lakukan itu 99 orang. Nyawa 99 itu sudah lepas disebabkan karena ulah tangannya. Ya, kalau sekarang itu ada istilah genosida atau pembunuhan massal, saya tidak tahu ya. Kalau di zaman dahulu apa yang semacam itu ada, ya mungkin ya cuma hanya berhadapan satu atau dua orang terus kemudian akhirnya terjadi satu hal yang semacam itu, pembunuhan. 99, namun dirinya ini ada bersihan kebaikan sehingga akhirnya dirinya ini kepingin berubah. Masa sih saya ini harus seperti ini, bergelimang dalam dosa? Saya kan juga harus berpikir soal akhirat. Masa saya akan masuk ke dalam neraka yang akan disiksa? Saya kepingin masuk ke dalam surga. Ya, nampaknya saya harus berubah ini. Loh, ada kalimat berubah. Sehingga disitulah kemudian dia ini tanya kepada orang yang disangka dia ini orang yang berilmu, tapi dia ini memang seorang tokoh. Sehingga akhirnya dia datang dan kemudian dia mengucapkan ataupun menyampaikan unek-unek hatinya. Wahai Pak Rohib. Rohib itu panggilan tokoh ataupun orang beragama dari kalangan Bani Israel. Kalau kita ustadz, kiai atau yang sejenisnya. Wahai Pak Rohib, sesungguhnya aku ini terlahir dari keluarga yang semacam ini. Apa yang aku lakukan itu sudah tidak baik, sehingga aku ini sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Kalau saya ini kepingin taubat kepada Allah Ta'ala, apakah Allah akan terima taubat saya? Ternyata si Rohib tadi itu mengatakan tidak bisa, sebab kamu itu sudah sedemikian rupa kesalahan. Mangkal, bunuh sekalian 100. Masya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik. Kejam sekali, 100. Cuma dia ini sampai semacam itu. Loh, kok malah saya tambah ini seorang ulama tak bunuh ini. Gimana kalau sama premannya sih kita biasa duel, lembutan lahan parkir buat apa, itu biasa. Apa kita ini dibeli orang untuk membunuh yang lainnya seperti raja tega yang ada di apa ini dunia ini. Ya ini ulama. Akhirnya dia ini sudahlah kepengen berubah dirinya. Akhirnya tanya lagi kepada orang yang memang benar-benar ahlul ilmi. Dia utarakan, wahai Rohib, aku sudah melakukan begini, tapi kok kemudian tidak bisa. Akhirnya saya, tapi aku ini kepingin berubah, tidak seperti ini. Jawabnya Rohib, kamu itu bisa. Dan kemudian
tobat kamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kamu ada di tempat ini kamu tidak bisa, sebab di sini banyak orang yang tidak baik, imanmu masih labil, teman-temanmu tidak begitu banyak, sehingga akhirnya kamu akan gampang terpengaruh. Kalau kamu mau, sana loh, ada satu tempat yang jauh di sana itu banyak komunitas, atau ada komunitas banyak orang-orang yang taat kepada Allah. Datanglah ke sana dan kemudian bergabunglah di sana, bertobatlah di sana, dan jadilah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat. Di tengah perjalanan ada wabah taun yang dia lewati. Taun itu ya maaf apa seperti corona beberapa tahun yang lalu yang banyak orang meninggal. Kalau taun itu sifatnya pagi kena, sorenya meninggal. Sorenya kena, paginya meninggal. Itu virus apa saya tidak tahu. Mungkin Pak dokter itu yang bisa menjelaskan itu taun. Apa seperti corona yang kemarin itu, wallahu alam, saya tidak tahu. Ayuhan nas, tidak sekedar terkena, dia wafat di situ. Dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan, sebab pada waktu itu antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan ini berebut. Ini bagian saya, ini bagian saya. Ridwan mengatakan dia menuju kebaikan, surga. Oh, enggak bisa, belum melakukan kebaikan, neraka. Jibril disuruh untuk memutuskan. Sehingga diukur dari tempat berangkatnya menuju kematiannya, dari kematiannya menuju tempat hijrahnya. Sebenarnya sama, 7 meter, ini 7 meter. Namun sebelum itu diukur, Allah perintahkan kepada bumi dari berangkat menuju kematiannya, kamu molor, mekar 1 jengkal. Kamu dari kematiannya menuju tempat hijrahnya mengkeret 1 jengkal. Sehingga pada waktu diukur sudah selisih 1 jengkal. Sehingga diputuskan bagianmu Ridwan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Masya Allah, barang siapa yang dirinya ini yahruj, keluar, min baitihi, dari rumahnya, muhajiron, niatannya itu untuk hijrah, ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasul, thumma yudrikuhul maut, tiba-tiba dirinya ini terkena mati, terkena wabah itu tadi, terus kemudian mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka itu sudah tanggung jawab Allah untuk memberikan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha mengampuni dosa-dosanya orang yang membunuh tadi, itu akan diampuni oleh Allah taala. Rahiman, pasti masuk ke dalam surga. Silakan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Rahiman itu apa? Belas kasihan Allah Ta'ala yang mesti diberikan kepada orang ahlul jannah. Kalau Rahman itu semua makhluknya, dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluknya yang ada di dunia ini. Ini Rahman. Orang kafir dikasih, orang musyrik dikasih, muslimin dikasih, hewan dikasih. Rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim khusus bagi mereka yang masuk ke dalam jannah. Ayuhan nas, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Kita ini loh ya, kita ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Betul kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan tidak menciptakan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kunya ini kepada Allah Ta'ala. Harus kita pegang ini, harus kita pegang. Tidak boleh kita ini kemudian lepas dari tujuan ini.
Sehingga keberadaan bagaimana kita ini beraktivitas di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok tiba-tiba kok ada dirinya ini tidak beribadah sampai membunuh, sampai mencuri, sampai korupsi, sampai kemudian ini kejam kepada yang lainnya. Dia lalai. Tapi dia harus ingat, dia ini harus beribadah kepada Allah Ta'ala, harus menuju kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam menjalani ke arah sana itu kok kemudian seseorang itu belum sempurna, kok kemudian sudah meninggal, ya sudah. Kita ini loh nih, bapak-bapak, ibu-ibu, wajib memahami Al-Quran ini 30 juz dan keterangannya di dalam hadis. Wajib, tidak boleh tidak. Harus bisa membaca, harus bisa mengartikan, harus bisa mengerti apa yang ada di dalamnya. Wajib, sebab ini adalah kalamullah. Wah, apa ya bisa tak Ustaz, saya semacam ini ngajinya ya semacam itu, ndak urut dan lain sebagainya. Sudah, kita jalani saja. Kita kok tiba-tiba harus kita ini harus selektif, dan kemudian kok belum sampai 30 juz kok kemudian kita ini sakit. Ya, urusannya beda. Kok tiba-tiba ada sebagian yang meninggal, ya sudah, yang penting itu ada niatan untuk khatam semacam ini. Begitu juga kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus. Lah kok tiba-tiba belum sempurna, kok kemudian ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Itu wajib Allah untuk memberikan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga ayuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayo jangan sampai kita ini terlalaikan dari tugas ini, tugas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sesibuk apapun, sekaya apapun, semiskin apapun, seseorang itu harus ingat bahwasanya hidup yang sedang dijalani ini untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai geser, kita jalani terus sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai mati. Kita jangan sampai menolak syariat haji, sebab itu syariat Allah Ta'ala. Tapi kok kita tidak bisa haji, urusannya beda. Sebab kita tidak mampu, biayanya banyak. Yang mampu saja seperti saya ini, itu harus nunggu beberapa tahun. Ditambah lagi ada yang kasusnya bermasalah dengan KBIH, katanya KBIH-nya lari dan lain sebagainya. Ya sudah. Begitu juga kita jangan sampai menolak hukum potong tangan bagi pencuri, hukum razam bagi orang yang pezina. Itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba ada sesuatu yang sekiranya belum terlaksanakan, itu disebabkan karena faktor lain, bukan karena nolaknya seseorang ini kepada Allah Ta'ala, karena tidak kemampuan atau di daerah tersebut itu tidak memungkinkan. Ya, jangan sampai kita ini nolak, itu tidak relevan. Oh sudah, omongan yang semacam itu nantinya akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis yang menolak kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan sujud penghormatan kepada Nabi wa Adam alaihissalam. Akhirnya dirinya ini terjerembab dan kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nantinya di kemudian hari, iblis itu pun juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Yang terakhir, ayo kita doa bersama. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani sakit. Dan lebih dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perpecahan dan kehancuran,
Dan lebih dari itu, kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar nanti kita mengakhiri dalam kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma asfi minna wa min jami'il muslimin kay yamsuna laka ila shalah wa ya'maluna laka amalan salihan wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lahum tahuran insyaallah. Allahumma ij'al lahum tahuran. Allahumma ij'al lahum tahuran insyaallah warzuq ahlahum sabran ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.